Halo semuanya, kembali lagi di AI Korea dengan aku Tika. Aku Anda. Podcast ini adalah tempat ngobrol santai soal AI yang kadang kita pakai tiap hari, namun belum tentu kita pahami. Bener banget tuh Wan, meskipun aku sering pakai AI, tapi aku tuh nggak tahu tuh cara kerjanya gimana. Kayaknya hampir semua gitu gak sih? Nah makanya hari ini kita bakal bahas dengan santai tentang cara kerja, kelebihan, dan keterbatasannya. Dan biar lebih relate, kita dengarkan dari dua sudut pandang, yaitu ada mahasiswa dan ada guru. Nah sebelum itu kita perkenalkan dulu nih guru-gurunya. Ada Bu Bunga dari guru SD 1 Purwodadi. Halo. Senang banget nih bisa ngobrol di podcast Korea ini. Dan juga Salisa, mahasiswa UKSW. Halo semuanya. Senang banget bisa diundang di podcast ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng dua host kita yang hebat ya. Oke, kita mulai dari basic dulu ya. Kadang kita sering pakai AI, tapi ketika ditanya ini tuh cara kerjanya gimana sih, kita langsung blank. Nah, kalau dari versi Salisa, kalau versi mahasiswa itu kira-kira gimana? Jelasin. Jadi AI itu sama kayak kita. AI itu belajar, tapi AI itu belajarnya dari data. Jadi dia nanti diberi banyak contoh dan juga data. Dari situ nanti AI itu belajar nyari polanya. Misalnya nih, AI itu dikasih banyak gambar. Misalnya gambar kucing dan juga gambar singa. Nanti lama-lama AI bisa kayak nyari tahu mana sih yang kucing dan mana yang singa gitu. Oh, jadi bukan langsung pintar gitu ya? Enggak. Dia itu AI itu harus dilatih dulu, dan juga AI itu yang beda sama manusia ya. Kalau manusia kan punya empati. Nah, kalau AI itu enggak. Cuma baca pola aja kalau AI itu. Nah, kalau dijelasin ke anak SD gimana tuh Bu Bunga? Nah, biasanya kalau aku jelasin ke anak SD itu pakai bahasa yang analogi, sederhana gitu. Kayak misalnya aku beri contoh nih kepada anaknya, itu ketika anak ini belajar membaca, kan nggak langsung bisa tuh, pasti harus latihan terlebih dahulu. Nah, ya juga begitu, tetapi bedanya ini dia itu belajar dari data yang kita beri, bukan dari pengalaman langsung. Wah, kebayang sih. Iya, dan istilah kerennya itu machine learning. Tapi intinya ini ya AI ini diberi belajar dari data yang kita beri tadi. Wah, berarti semakin banyak datanya semakin pintar. Nah, kurang lebih begitu. Sekarang kita jujur-jujuran aja ya. Kalau dari kalian, menurut kalian AI itu membantu banget gak sih? Oh, kamu tanya pertanyaan retoris sih, pasti jawabannya iya nggak sih? Nah, bener banget. Kita setuju ya Bu Bunga ya. Kalau dari mahasiswa sendiri ya, aku dulu ya Bu. Kalau dari mahasiswa sendiri itu AI itu tentu membantu dalam kita nyari ide buat tugas gitu. Terus buat ngerangkum atau juga cari materi yang belum kita pahami saat perkuliahan gitu. Nah ya, itu relate banget sih, soalnya aku kadang kalau lagi pengen butuh referensi juga pasti bingung, itu nggak tahu kan nanya siapa, jadi aku nanyanya AI gitu. Tapi jangan keterusan ya, nanti jadi makin mikir. Nah itu dia, kita tetap harus gunain AI dengan sadar dan harus dipilah-pilah dulu. Nggak boleh kita masukin semua, kita harus rombak-rombak, kita harus tentuin mana ide yang menurut kita nyambung gitu. Kalau dari Ibu Bunga gimana? Kalau aku sama sih, ngebantu banget, apalagi bisa menghemat waktu kan. Kita misalnya nih cari ide pembelajaran, lalu inovasi-inovasi media yang mau digunain, kegiatan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Jadi, tapi waktu penggunaan ini juga harus menyesuaikan sama kondisi di kelas atau siswanya sih. Berarti nggak bisa langsung dipakai mentah-mentah ya? Betul, harus dipilah dulu seperti yang dikatakan Salisa tadi. Harus disesuaikan dengan kebutuhan siswanya dan kondisinya pastinya. Oh iya, dan satu lagi, kelebihan AI itu kalau kita tanya, dia langsung jawab, beri jawabannya gitu AI itu. Oh, berarti AI itu teman yang paling responsif ya? Iya, AI itu nggak pernah bilang nanti ya.
Bener banget sih, Dia bener-bener. mau kita tanya apapun dia langsung jawab sama respon. Gak pernah bilang nanti ya. Gue lagi makan itu dulu. Enggak gitu. Bener setuju. Nah sekarang kita ke bagian paling penting dari pembahasan kita hari ini, yaitu tentang keterbatasannya. Terkadang kita tuh terlalu percaya nggak sih sama AI, langsung dapat informasi kita langsung terlalu mentah-mentah gitu. Kita tuh terlalu percaya gitu sama AI, ya enggak? Iya benar banget. AI itu padahal kan bisa salah ya. Soalnya kalau kita tanya soal jawabannya dari AI itu kayak meyakinkan banget gak sih? Iya. Nah, padahal di data yang diberikan itu kadang kurang akurat dan jawaban yang diberikan itu kurang tepat menurut aku kadang. Nah ini nih yang bahaya. Soalnya kita tuh mikir, wah AI ini pasti benar gitu, karena kata-katanya tuh bagus banget gitu, kata-katanya sangat meyakinkan gitu. Iya benar, aku juga mikirnya gitu. Padahal tapi kita tuh tetap harus ngecek gak sih? Benar-benar sih. Nah kalau dari pengalaman menggunakan AI saat mengajar bagaimana tuh Bu Bunga? Kalau aku pribadi sih ya, jadi memang harus hati-hati sih. Soalnya AI itu kan nggak selalu benar. Kita harus tetap ngecek terlebih dahulu sebelum kita pakai atau gunain. Berarti kita tuh harus bukan cuma memakai AI, tapi kita harus mampu mengontrol AI juga. Betul. Jadi kalau butuh empati tetap manusia sih yang lebih unggul Bener pastinya. banget, jadi kalau galau gak boleh curhat sama AI ya guys. Bener, kita tetap butuh teman manusia. Masa curhat di AI terus? Kapan bersosialisasinya? Bener banget. Nggak terasa ya, obrolan kita ngalir banget. Menurut kalian, episode kali ini seru nggak? Komen di bawah ya. Iya, yang dari awalnya kita cuma tahu pakai AI, dari podcast ini kita jadi mulai tahu cara kelebihannya, kekurangannya, dan cara kerjanya. Nah, dan kita juga sadar kalau AI itu sangat membantu dalam dunia pendidikan, tetapi tidak bisa menggantikan peran guru dan manusia sepenuhnya. Terima kasih kepada Ibu Bunga dan juga kepada Salisa yang telah mau hadir, meluangkan waktunya untuk sharing ke kita hari ini. Terima kasih. Sama-sama, seru banget bisa ngobrol di sini, memberi pengetahuan atau informasi yang bisa didengar oleh pendengar dan lain-lainnya. Makasih juga ya, seru banget ngobrol pembahasan tentang AI ini. Dan jangan lupa ya, kalau ada pembahasan dan topik-topik seru lainnya, jangan lupa undang kita berdua. Boleh. Dan buat kalian, para pendengar, jangan cuma jadi pengguna AI ya. Tapi juga sebagai pengguna yang kritis. Terima kasih untuk para pendengar yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa saksikan episode berikutnya. Sampai jumpa di AI Korea.